Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa ilaihil mursalin wa qayyumus samawati wal ard. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil kitabil mubin al-fariqi bainal huda wad dhalali wal ghayyi war rasyadi wasyakki wal yakin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yutahhiruna Allah tathhira. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanti-intinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, panjang umur, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majelis taklim ini, tempat ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga niat dan langkah kita menuju ke masjid ini senantiasa mendapatkan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kita termasuk di dalamnya dengan harapan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan sebulan penuh kita berpuasa. Puasa Ramadan yang target utamanya adalah membentuk kita menjadi bertakwa. Takwa itu seperti apa? Para ulama biasa mendefinisikan secara singkat bahwa takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang bertakwa dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang insya Allah akan kita kaji secara singkat dalam khutbah Jumat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Bulan Ramadan yang disebut juga sebagai Syahrul Infak telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah juga mencontohkan beliau yang sangat dermawan menjadi jauh lebih dermawan pada bulan Ramadan. Infak dan sodako yang telah dilatih di bulan Ramadan itu hendaknya menjadi karakter kita, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, berinfak baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, berinfak baik di tanggal muda maupun tanggal tua. Tentu besarannya disesuaikan dengan kemampuan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mencontohkan gemar berinfak dalam segala kondisi. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk, dan waktu itu kondisinya sedang paceklik, para sahabat berbondong-bondong untuk berinfak. Umar radhiyallahu anhum datang membawa harta yang banyak. Beliau menginfakkan harta itu untuk jihad fi sabilillah, yaitu dalam perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku, dan untuk keluargaku masih ada separuh hartaku. Setelah itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan harta yang lebih banyak daripada infaknya Umar. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Ketika ditanya Rasul, apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya? Maka Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar yang awalnya ingin mengungguli amal Abu Bakar, saat itu tersadar, aku tidak pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Selain Abu Bakar dan Umar, para sahabat lainnya juga berbondong-bondong untuk berinfak. Ada pula sahabat yang karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak segenggam kurma. Orang-orang yang munafik mengejek, Allah tidak membutuhkan infak yang sangat sedikit seperti itu. Namun Rasulullah justru memuji sahabat yang infak meskipun segenggam kurma, karena kemampuannya memang hanya sebesar itu. Dan tidak ada ceritanya Umar jatuh miskin setelah menginfakkan separuh hartanya. Juga tidak ada ceritanya Abu Bakar jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada justru malah kekayaan mereka di kemudian hari bertambah dan semakin berkah. Persis seperti sabda Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mim malin." Tidaklah sedekah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita memiliki karakter orang bertakwa ini. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah. Insya Allah kita akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya karakter orang bertakwa yang kedua adalah menahan marah, mampu mengelola emosi. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri dan tidak marah. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Marah sering sekali membuat orang hilang akal sehat. Kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan marah, dan hendaknya itu terus menjadi karakter kita. Secara medis, banyak penyakit yang muncul akibat dipicu oleh kemarahan, mulai dari darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes, sebab marah memicu hormon kortisol.
Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Laisa syadidul bisur'ati, innama syadidul ladzina yamliku nafsah indal ghadab. Orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karakter orang yang bertakwa yang ketiga adalah suka memaafkan, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Tak hanya menahan marah, orang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain, dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang. Ia justru menambah kemuliaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Memaafkan juga membuat hati lapang, penuh kedamaian dan mudah bahagia. Sebaliknya, tidak memaafkan alias mendendam akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk jantung, kanker, dan stroke. Karakter keempat dari orang yang bertakwa adalah suka berbuat baik dan ia menjadi seorang muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa muhsinin adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang mencela kita tidak marah, justru memaafkannya dan menyambung silaturahmi dengannya. Ini adalah contoh muhsinin. Ada orang menyakiti kita justru memaafkan dan menolongnya saat membutuhkan. Ini juga contoh seorang muhsinin. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan sudah seharusnya karakter itu kita teruskan sepanjang tahun, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Karakter kelima atau karakter yang terakhir dari orang yang bertakwa adalah segera ingat Allah dan bertaubat kepadanya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali Rasulullah yang maksum. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa, setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat, ingat Allah, memohon ampunan kepadanya, dan tidak mengulanginya lagi. Demikianlah karakter kelima dari orang yang bertakwa. Semoga sekaligus mengakhiri khutbah pertama dari khutbah salat Jumat Syawal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, innahu huwal barrut tawwabur rahim. Wa qur rabbighfir warhamhu anta arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Karimina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu da'i ila ridwani.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أنقى العالمين سريرة وأزكاهم صراطا وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمات إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.